Bisa melanjutkan pendidikan dengan mendapatkan beasiswa tentunya menjadi impian kita, tapi tidak semua bisa mendapatkannya. Salah satu penyebabnya adalah nilai TOEFL yang belum mencukupi. Tapi jangan takut ya sob, saat ini ada beasiswa yang bisa didapat tanpa TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Buat sobat semua yang lagi galau sebab nilai TOEFL tidak naik-naik, nih ada beasiswa yang bisa didapat tanpa TOEFL. Tetaplah di sini, siapa tahu ada yang menjadi impian Anda. Dikutip dari Detik Edu, inilah 6 beasiswa yang bisa dilamar tanpa melampirkan syarat TOEFL. Test of English as a Foreign Language atau TOEFL umumnya menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran beasiswa luar negeri. Namun beasiswa pemerintah Cina dan 5 beasiswa ini tidak mewajibkan para pelamar untuk melampirkan TOEFL. Pemerintah Cina melalui Chinese Government Scholarship menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3. Beasiswa ini tidak mewajibkan TOEFL atau IELTS, tapi jika memiliki TOEFL atau IELTS dengan validitas 2 tahun dapat melampirkannya dalam satu paket aplikasi. Sementara itu bagi pelamar yang memiliki sertifikat kemampuan bahasa Mandarin HSK Hayu Sulping Kaosi wajib melampirkannya. Pelamar dapat melampirkan seluruh dokumen dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Biasanya beasiswa pemerintah Cina ini dimulai akhir tahun hingga sekitar bulan Februari. Selain beasiswa pemerintah Cina, berikut 5 beasiswa yang bisa dilamar tanpa TOEFL. 1. Global Korea Scholarship. Bagi D-Tikers yang ingin melamar beasiswa kuliah di Korea tanpa syarat TOEFL, Global Korea Scholarship GKS bisa jadi solusinya. GKS adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi pada program sarjana dan pasca sarjana. Kandidat dapat melamar pada universitas yang telah ditentukan. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan kursus pelatihan bahasa Korea selama 1 tahun. Ada banyak tunjangan beasiswa yang diberikan mulai dari tiket pesawat, biaya tinggal, biaya hidup, asuransi kesehatan, uang sekolah, kursus bahasa, hingga biaya bantuan penelitian. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa GKS dapat dilihat pada laman ini ya. 2. Brunei Darussalam Government Scholarship. Beasiswa tanpa TOEFL selanjutnya adalah Brunei Darussalam Government Scholarship atau BDGS. Beasiswa pemerintah Brunei ini terbuka bagi calon mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi program sarjana dan magister. Jika terpilih menjadi penerima beasiswa ini, mahasiswa akan dibebaskan dari biaya kuliah. Selain itu, pemerintah Brunei juga akan memberikan bantuan beasiswa untuk akomodasi, buku, makan, dan pengeluaran pribadi, juga perawatan medis. Menurut jadwal dari tahun-tahun sebelumnya, beasiswa tanpa TOEFL atau IELTS ini akan dibuka pada bulan Desember 2021 mendatang. Siap-siap ya D-Tikers, jangan sampai kelewatan. Informasi mengenai beasiswa BDGS ini biasanya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam melalui laman yang ini ya. 3. DEED Scholarship. Nah, jika D-Tikers minat studi di wilayah Eropa dengan beasiswa tanpa TOEFL, bisa mencoba beasiswa German Academy Exchange Service DEED ini. DEED adalah beasiswa pemerintah Jerman yang ditawarkan bagi lulusan ilmuwan dan perguruan tinggi di berbagai bidang studi dan penelitian atau mahasiswa S2 dan S3. Beasiswa ini juga tidak mewajibkan TOEFL sebagai syarat wajib untuk kuliah yang menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar. Sebagai gantinya, pelamar harus mengikuti tes bahasa Jerman.
Ada beragam skema beasiswa yang ditawarkan oleh DAAD. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman DAAD Indonesia. 4. Russian Government Scholarship. Ingin melanjutkan studi ke Rusia tanpa mengeluarkan biaya pendidikan? Russian Government Scholarship bisa membantumu. Setiap tahun, pemerintah Rusia menyediakan 15.000 hibah beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S1, S2, dan spesialis. Hibah ini mencakup studi gratis untuk seluruh periode pendidikan. Selain itu, mahasiswa yang ingin meningkatkan pengetahuan bahasa Rusia akan dibiayai pemerintah. Dokumen utama yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa ini berupa salinan dokumen yang merinci pendidikan, daftar mata pelajaran yang dipelajari, atau nilai yang dicapai. Seluruh dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Untuk lebih detailnya dapat mengakses laman yang ini ya. 5. Tarke Barsiari Scholarship. Beasiswa tanpa tupel selanjutnya adalah Tarke Barsiari Scholarship. Beasiswa ini tidak hanya memberikan dukungan keuangan, tapi juga memastikan penempatan universitas bagi para pelamar. Beasiswa ini terbuka bagi pelamar yang ingin melanjutkan studi S1, S2, dan S3. Walaupun beasiswa ini tidak mewajibkan TOEFL atau IELTS, namun apabila D3ers memilikinya, tetap bisa melampirkannya pada saat pendaftaran. Informasi pendaftaran dapat dilihat pada laman yang ini ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.